firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 22 Mei 2024 diambil kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Perikopnya Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, ini satu perikop kecil pada zaman Ahab, Israel Utara, yang menjalankan pemerintahan dengan begitu tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menyebabkan seluruh rakyat juga ikut berdosa dengan penyembahan berhala. Dan pada zaman itu juga ada nabi, yaitu Nabi Elia. Nah, kita sebagai orang Kristen terkait dengan sejarah Israel ini juga kita perlu tahu gitu ya. Ketika zaman pemerintahan Ahab ini, apakah ada nabi? Nah, dan apa pesan-pesannya? Tentu ini satu bentuk komunikasi antara manusia dengan Tuhan melalui nabi ini. Dan ini juga menjadi satu pengalaman rohani bagi kita jika kita mengerti itu. Nah, dalam perikop ini ada Nabi Elia yang menyampaikan, yang dikatakan bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, kenapa tidak bisa terjadi hujan? Tentu ada musim kemarau, dan kita juga pasti tahulah apa dampak dari kondisi kemarau itu. Tentu bagi pertanian dan peternakan yang dominan pada zaman itu, dan kita juga tahu akan mengalami kesulitan. Bisa jadi tanaman tidak akan memberikan hasil, dan ternak mungkin juga akan banyak yang mati, sehingga ini bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu pertanda yang baik. Tapi kalau kita lihat dari perikop ini, bahwa sebetulnya apa yang terjadi itu adalah dampak dari satu kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel, terutama raja. Nah, artinya bahwa ini memperlihatkan bagi kita bagaimana dosa itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita tidak menyadari gitu ya. Apa yang terjadi pada saat ini bukan sesuatu akibat suatu perbuatan dahulu ataupun pada saat itu. Nah, dalam perikop ini bahwa apa yang terjadi pada saat ini atau saat pada perikop ini ditulis, satu kondisi di mana orang-orang sedang membelakangi Tuhan. Nah, Tuhan akan memberikan
petanda ketidaksenangan Tuhan dalam kehidupan pada zaman itu dalam bentuk kemarau yang panjang. Pastilah ini bukan sesuatu yang menyusahkan kita. Dan mungkin pada saat ini juga banyak masalah yang kita hadapi. Dan seringkali kita tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari tindakan kita yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Ya, tidak seturut dengan firman Tuhan. Nah, dalam perikop ini bagaimana seorang nabi gitu ya, memperingatkan kepada Ahab. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana kita bisa mengetahui satu kesalahan itu, suatu tindakan itu merupakan satu kesalahan? Nah, kalau Alkitab menyampaikan bahwa Allah itu sampai hari ini bicara, bisa melalui ke hati kita sendiri, bisa melalui ya tanda-tanda alam, mimpi, mungkin juga melalui orang-orang tertentu, termasuk hewan, tumbuhan, dan ya firman Tuhan. Nah, artinya jika kita tidak belajar dari firman Tuhan, barangkali ya kita akan tetap tidak tahu bahwa apa yang sedang kita lakukan yang mungkin merupakan satu kesalahan di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah tahu bahwa itu suatu kesalahan dan akan terus jatuh di dalam satu kondisi dampak dari kemarahan Tuhan sebagaimana terjadi dalam perikop ini, tidak terjadi hujan. Nah, yang ketiga dalam perikop ini yang kita sampaikan bagaimana Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada nabi yang menyuruh dia pergi ke tepi sungai. Jadi pertanyaan sebetulnya, ngapain dia di situ? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Dalam perikop ini tidak diceritakan, tapi banyak hal sebetulnya firman Tuhan ini tidak perlu dipahami apa maksudnya, apa tujuannya. Sebagaimana Elia lakukan, dia tidak tanya kenapa ke sana, kenapa enggak tempat yang lain yang lebih ramai, yang banyak warung umpamanya kalau zaman sekarang. Firman Tuhan itu hanya Tuhan yang paham, yang kita pahami bahwa apapun yang dikatakan Tuhan akan membawa damai sejahtera. Alkitab mengatakan dalam Yeremia ya, bahwa Allah bekerja senantiasa dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan ini juga memberi renungan bagi kita. Yang zaman-zaman saat ini banyak orang mempersoalkan isi firman Tuhan. Dan seringkali dalam pembahasan firman terjadi perdebatan yang panjang. Firman Tuhan tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk dikerjakan. Banyak orang aku tidak paham sehingga aku sulit untuk mengerjakan. Seringkali tidak perlu paham. Abraham juga tidak paham kenapa dia disuruh keluar ke satu tujuan yang tidak pernah diberitahukan. Dan Elia juga dalam perikop ini dia juga tidak paham kenapa mesti ke situ. Tapi oleh karena firman Tuhan mengatakan dia kerjakan. Dan yang terakhir bagaimana firman Tuhan itu selalu ditepati. Dikatakan bahwa burung akan memberi engkau makan. Nah, ini kan sesuatu yang tidak masuk akal gitu kan. Kalau kita disuruh seperti itu pada zaman itu, mungkin kita bilang yang betul saja Tuhan. Mungkin begitu kita mengatakannya. Oleh karena apa? Bagaimana mungkin seperti itu? Dan kita juga sering banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi yang kita pikir tidak mungkin ada solusi. Tapi di hadapan Tuhan melalui perikop ini kita juga diperlihatkan bagaimana cara Tuhan itu seringkali di luar akal pikiran kita, tidak masuk dalam logika kita. Tapi itulah Tuhan yang maha kuasa itu. Jadi marilah kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Ketuahan kalak si magikan kata di bata dengan semakai kensa ibas beluh takat terwari. Haleluya. Amin.